Banyak orang tidak bisa drift karena terlalu fokus dengan sistem kemudi. Padahal faktor lain yang sama pentingnya tapi sering disepelekan adalah kontrol power. Dan ini berkaitan dengan kecepatan putaran roda ban belakang. Dalam RC drift tidak ada istilah lebih kencang lebih baik. Itu salah. Yang benar kecepatan roda belakang itu harus pas. Nggak terlalu kencang tapi juga nggak terlalu pelan. Langsung sebagai contoh, rasio gear WLTOS 284131 saya ini terlalu berat atau terlalu kencang kalau dipakai untuk drift. Jadi kalau kita tarik throttle sedikit saja, putaran ban belakang itu langsung naik tinggi. Dan kalau dipakai untuk drift, hal ini akan mudah membuat mobil jadi melintir. Jadi kalau teman-teman sudah menambah sudut belok dan sudah pakai giro yang bagus tapi melintir terus saat dipakai drift, bisa jadi karena rasio gearnya itu terlalu kencang. Selamat datang di channel Quick Tip. Pada video kali ini kita akan ganti pinion gear WLTOS per 28 pakai yang lebih kecil agar rasio gearnya itu lebih ringan dan bisa lebih smooth untuk kontrol powernya, sehingga lebih mudah untuk dipakai drift. Pertama kita lepas gearbox dan motor mount. Kalau masih pakai 4WD maka perlu lepas gearbox depan juga. Tantangan terbesar dari modifikasi kali ini hanyalah saat melepas pinion gear bawaan. Punya saya adalah seri 284131 yang pakai pinion brass. Untuk yang masih pakai pinion plastik nggak akan terlalu susah copotnya. Kalau mau mudah sebenarnya pinion bisa dipanasi pakai korek, tapi jangan terlalu lama karena tidak baik bagi magnet motor dan hati-hati apinya terkena mount motor yang dari plastik. Tapi kali ini saya coba tidak dipanasi pakai api. Caranya saya buka dengan cara dicongkel pakai obeng, lalu pakai catut dan terakhir pakai tang. Mungkin untuk buka pinion akan lebih mudah pakai tang bengkok, tapi saya lagi nggak ada. Kita perlu perlebar lubang motor mount dan juga bautnya agar bisa digeser-geser. Bisa pakai kikir kalau kamu sabar, bisa juga pakai besi yang dipanaskan. Dan kalau saya pakai solder biar cepat dan mudah. Sebagai info, ujung solder kalau terkena plastik akan sulit untuk dibuat soldering lagi. Jadi setelah terkena plastik, bersihkan ujung soldernya dengan baik. Atau pakai solder atau ujung solder yang sudah tidak dipakai lagi. Atau ya beli aja solder yang murah. Di toko online paling 10 ribuan. Rapikan sisa plastik yang meleleh pakai tang potong. Untuk bagian ini juga perlu diratakan pakai tang potong biar bisa digeser-geser. Rapikan menggunakan kikir. Berikut hasilnya. Untuk spur gear saya pakai 29T bawaan 284131 dan pinion pakai 8T punya Tamiya Mini 4WD. Untuk atur kerapatan gear atau gear mesh bisa dengan cara menyelipkan tisu atau kertas tipis. Tapi kalau saya tidak pakai metode ini, cukup dilihat dan dirasakan saja putaran gearnya. Pastikan tidak terlalu seret atau berat untuk diputar, tapi juga nggak terlalu longgar. Setelah itu kita pasang spur gear di gearbox. Pastikan sesuai coakannya, kalau nggak pas nggak akan bisa masuk. Setelah itu pastikan bagian rata dari as dimasukkan sesuai coakan di gear. Kalau nggak pas nggak bisa masuk, jangan dipaksa. Setelah itu kita tinggal pasang ke chassis. Sedikit catatan, pastikan posisi pinion dan gearnya itu posisinya pas. Contohnya dalam hal ini saya perlu dorong sedikit pinion masuk ke dalam agar posisinya pas. Setelah diganti pakai pinion 8T, saya bisa drift lebih mudah dan juga lebih smooth. Itu pun throttle rate masih saya atur maksimum di 60 atau 70% saja atau tidak dipakai maksimum 100%. Artinya ini sebenarnya juga masih cukup atau terlalu kencang, setidaknya untuk skill saya saat ini. Kalau teman-teman masih pakai pinion standarnya dan melintir terus saat drift, coba kurangi throttle rate maksimum 40% dulu. Barangkali mobil melintir karena putaran bannya itu terlalu kencang. Terima kasih telah berkunjung ke channel Quick Tip. Semoga video ini berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.